Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membuat simulasi menggunakan Cisco Packet Tracker dengan soal yaitu satu router, 3 switch, dan yang satu switch itu tersambung ke access point. Dalam artian itu tersambung menggunakan WLAN. Nah, yang satunya lagi itu dengan menggunakan PC, 2 PC, yang satu lagi 12 PC. 1 2 3 4 5 6 kali 2 12. Nah, ini kurang lebih nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Kita buatkan dulu. Yang pertama di sini ada sambungan ke sini yaitu 192.168.10.1. Yang keduanya yaitu 192.168.20.1. Yang ketiga yaitu 192.168.30.1. Nah, untuk langkah-langkahnya kita langsung aja ke new file saja ya. New file di sini, new file. Atau kalau teman-teman bisa langsung dibuka Cisco Packet Tracker-nya. Oke, di sini udah blank ya, kosong. Pertama-tama kita lihat dulu untuk memasukkan routernya ya. Kita lihat di sini nih di network device, dipencet. Terus ini ada bagian router nih ya, bagian sini. Oke, router, pilih kalian yang PT router aja biar mudah. Nah, kalau udah diklik, masukkan ke sini. Nah, selanjutnya ada 3 switch. Kita masukkan 3 switch. Sekarang di samping router itu ada switch nih. Kalian klik aja. Selanjutnya kalian pilih switch yang mana ya? Yang satu itu yang 2950 karena dia terdapat 24 pin ya. Terus selanjutnya yang PT switch saja gitu ya. Karena kita nggak perlu terlalu banyak port nantinya. Nah, apa bedanya yang PT switch dengan 2950? Kalau PT switch kalau kalian perhatikan sininya hanya ada 1 2 3 4 nih. 4 fast Ethernet. Sedangkan yang 2950 itu ada 24 port ya. Di sini ada nomornya tuh. 1 sampai 24. Nah, itu karena tadi untuk bisa memanage 12 PC. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi wireless device-nya ya. Atau access point-nya, pilih yang AP PT saja nih ini. Nah, kalian masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan PC-nya ya, PC-nya. Yang pertama tadi yang sebelah sini itu ada laptop ya, kita masukkan laptop itu menggunakan ini end device ya. Pilih laptop. Nah, untuk biar cepat kalian klik ya. Kalian tekan CTRL ya, tekan CTRL sambil diklik sebanyak laptop yang kalian inginkan. 1, bentar mana sih? 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5, terus selanjutnya ada PC. Kalian tekan CTRL, tekan PC, lalu klik sebanyak 12 komputer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ke bawah aja. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya di sini juga ada 2 PC ya. Kalau misalkan di soal itu ini terbagi dalam 3 ruangan. Nah, untuk bisa membaginya nanti kita setting aja dulu ya biar mudah. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabelnya ya. Sambungkan perangkatnya. Yang pertama kita pilih yang connection ini. Karena ini semuanya menyambungkan ke alat yang berbeda, itu kita menggunakan kabel copper strike through nih, tulisannya ada di bagian bawah sini nih. Ini kan fiber. Nah, kalau yang ini copper strike through. Nah, oke, kita pilih ya, klik yang router PC ini. Pilihnya yang kuning ya, teman-teman. Yang kuning dengan yang kuning lagi. Oke.
Selanjutnya yang ini kuning dengan yang kuning kayak gini, yang paling atas aja. Oke teman-teman, lagi karena kuningnya habis ya teman-teman, sekarang kita tambahkan dulu portnya supaya ada port fast ethernetnya. Caranya itu adalah kalian klik routernya, kalian matikan powernya, selanjutnya kalian tambah yang CFE nih ya. CFE ini singkatan dari fast ethernet ya teman-teman. Kalian geser, drag ya, pilih ke yang sini nih. Nah, kalau udah terpasang, kalian nyalakan lagi nih, jangan lupa. Nah, kalau udah nyala, baru kita cek apakah sudah ada. Nah, ini ada nih ya, fast ethernet 6/0. Kalian klik ya, kalian pilih yang fast ethernet 1 lagi. Nah, selanjutnya juga begitu sama dengan yang lainnya. Dari PC switch satu ke access point-nya supaya nanti bisa menyambungkan, menyebarkan ke laptop. Selanjutnya ini ada banyak nih. Kita ke PC. Nah, pilih dari yang 2. Selanjutnya ini saya akan percepat aja, caranya sama semua ya, teman-teman. Nah, agak tanggung memang, tapi ya memang seperti inilah teman-teman ya. Aduh, pencet. Ulang lagi. Pas 6, 7. Ya kalau dalam session enggak tuh tanggal namanya. 11. Nah, nih. Ingat yang kuning dengan yang kuning teman-teman. Nah, nih. Ya kuning fast ethernet semuanya. Fast ethernet lagi. Oke. Selanjutnya sisa 2 lagi ya. Jangan sampai salah ketik teman-teman. Ke fast ethernet pokoknya. Nah. Oke, ini sudah tersambung. Yang ini Pak, kenapa belum? Karena nanti kita menggunakan wireless, tidak menggunakan kabel. Nah, sedangkan ini tadi kabel, teman-teman. Oke, sekarang langkah selanjutnya setelah tersambung dengan kabel, ini kan masih merah nih. Ini artinya belum bisa mengirim file, teman-teman. Selanjutnya kita untuk bisa mempermudah ya, kira aja kita nyalain dulu nih option, ada preference, terus aktifkan yang ini nih, always show port label in logical workspace, nyalakan, lalu close aja. Nah ini Pak jadi pusing ya lah, nggak apa-apa, dikit aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan ininya dulu nih, IP addressnya ya. Yang ini tuh kabel yang FA01 itu kita masukin 192.168.10.1. Nah sekarang yang ini kita masukin 192.168.20.1. yang ini juga sama nih, 192.168.30.1. nah yang membedakan itu hanya network ID-nya saja teman-teman. Oke ya, kita pindahin supaya agak rapi dikit lah ya. Oke, jadi ini untuk alirannya ke sini. Nah, selanjutnya kita tinggal setting di bagian routernya nih. Jadi kita menggunakan prinsip pembagian IP address secara DHCP supaya kita nggak pusing masukin satu per satu. Oke, diklik aja, terus pindah kalian ke CLI ya, ini nih, CLI teman-teman. Oke. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, would you like to enter the initial configuration dialog, klik N. Nah, kalau udah please return itu kalian klik enter lagi. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ikutin aja ya. Nanti mungkin sambil belajar. Klik ENA, terus selanjutnya conf terminal ya. Enter kalau udah. Selanjutnya kita masukkan IP address 1 per 1. Jadi nanti di sini tuh ada port ya. Kita masukkan 1 per 1 mulai dari FA00. Nah, ya. INT dengan mengetik INT FA 0% 0 ya. Selanjutnya enter. Nah, kalau misalkan udah tulisan kayak gini, F itu artinya dia udah termasuk ke dalam sambungan yang FA 0/0. Kita tinggal ketikkan IP address-nya, IP
address mana address 192.168.10.1 ketik apanya ya namanya, subnet masknya 255.255.255.0. Nah selanjutnya terus ketik no shoot. Nah kalau udah kayak gini tulisannya itu artinya udah tersimpan teman-teman. Di enter lagi, ketik exit ya, X itu artinya exit. Oke, kalau udah kita bedakan. Nah sekarang ke yang kedua nih, makanya udah ganti nih dari merah jadi hijau. Sekarang ke yang FA 1/0, INT FA 1/0, enter. Kita sebetulnya ini hanya mengulang IP codingnya atas saja ya. Kita samakan aja nih, IP address 192.168 titik, sekarang berapa nih, ini 20 sekarang ya, ini 20 20.1, tinggal subnet masknya 255.255.255.0, enter. Terus no shoot ya. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Selanjutnya X untuk exit ya. Nah sekarang ke yang ketiga nih. Yang ketiga tadi berapa tadi? Aduh. Nah ini 30.1 INT FA berapa nih? Kita lihat dulu. Kalau tadi kan 1.0 nih. Ini ya nih. Kan tadi FA 0 yang ini kabelnya, FA 1.0 yang ini. Nah sekarang berarti yang ini teman-teman, FA 6/0, 6/0, enter. Masukin IP address-nya, IP address 192.168 titik, sekarang berapa? 30 nih ya, 30.1.255.255.255.0, enter. No shoot, enter lagi. Kalau udah kayak gini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya X aja. Nah ini artinya kita udah menyimpan IP address, udah masukin IP address ke router ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat di config ya, selanjutnya ada di sini nih, pas Ethernet 1/0 dan 6 kita tuh. Ini udah masuk tuh ya, yang kita setting 20.1 sama 30.1. Nah selanjutnya sekarang kita tinggal supaya bisa komputer yang lain kebagian IP address. Caranya itu dengan menggunakan perintah DHCP teman-teman. Nah kalau itu ini misalkan tadi apa ya, F sekarang exit. Nah supaya nanti tulisannya config doang nih, nggak config IF. Nah selanjutnya perintahnya itu juga sebetulnya sama ya, kita mengulang perintah sebanyak 3 kali kayak ini nih. Tadi kan sama, yang beda tuh FA nya, IP address-nya ya. Selanjutnya kita enter lagi dah, IP DHCP pool. Nah kita ketikkan yang pertama dulu, IP yang 10.1 192.168.10.1, enter. Selanjutnya itu networknya kita isi, network 192.168.10.0. Ingat ini yang titik 0 karena network ya teman-teman. 255.255.255.0, enter lagi. Sekarang default gateway-nya, default cuman perintahnya bukan gateway ya, default router. Router. Default routernya itu kalian ketik yang IP address ini nih ya, 92.168.10.1. Udah. Nah sekarang masukkan DNS servernya, DNS server
8.8.8. Nah, kalau udah seperti ini itu udah selesai, tinggal di exit teman-teman. Udah. Nah, ini baru 1 kali, kita buat 3 kali kayak tadi ya. IP DHCP pool 192. Sekarang komputer yang kedua ya, sambungan yang kedua yang ini berarti nih. 168.20.1 enter. Sekarang network 192 92 168 10 kok 10 20.0 ketik subnet masknya 255.255.255.0 ya, 255 nya 3 kali. Enter lagi. Sekarang default, jangan pakai spasi ya, router baru spasi, router spasi 192.168.20.1. sekarang masukin DNS nya, DNS strip server 8.8.8.8. setelah itu X aja. Nah, kita buat yang ketiga nih, terakhir, yang 192.168.30.1. sama caranya, IP DHCP pool 192.168.30.1. Udah, sekarang networknya network 192.168.30.0 ya, karena ini network 255.255. Kebanyakan 25, kebanyakan juga 0. Default router 92.168.30.1. jadi samain kayak ini nih. Selanjutnya di enter lagi. Sekarang masukin DNS server 92.168. Salah deng, ini mah 8888. Nah, enter. Sekarang udah selesai nih ya, pengetikan kodenya atau perintahnya udah selesai. Sekarang sebetulnya tinggal cara yang mudah aja. Kita tinggal ini di close aja, nggak apa-apa ya. Kita tinggal masukkan setting komputer masing-masing ini semuanya supaya DHCP. Caranya itu adalah kita masuk mulai dari sini aja deh, nggak apa-apa ya, supaya ini terakhir nanti. Klik PC-nya, klik desktop ini ya, desktop IP address. Nah, ini kan static, kita pindahin doang tugasnya ke sini. Nanti dia akan request IP. Nah, kalau udah kayak gini artinya udah berhasil nih. Itu kita lakukan ke semua yang PC ini. Nah, satu persatu ya. Ini saya percepat supaya lebih efisien. Nah, ya, caranya sama semua. Ini juga sama nih. Satu persatu. Jangan 10. Ada juga. Oke. Nah, selanjutnya yang access point ini kita atur dulu namanya. Klik access point-nya, config, kita ke port 1 ya teman-teman. Nah, ini SSID namanya apa, misalkan apa ya, ruang HRD misalkan ya.
Nah ini mau pakai password boleh, kalau ini saya enggak ya contohnya. Kalau misalkan pakai password berarti pilih yang WPA 2 PSK nih, tinggal masukin passwordnya apa. Oke, kalau saya enggak, nanti biar mudah. Nah selanjutnya di sini laptopnya ada yang perlu kita setting. Klik satu ya. Nah ini kan masih belum ada wirelessnya, kita pasang. Caranya matikan laptopnya, lalu ini geser nih ya, drag ke samping sini. Selanjutnya karena ini udah kosong, kalian pilih yang WPC 300N nih, ini ya. Aduh, di drag teman-teman. Kalau udah kalian nyalakan. Oke, kalau udah di close, lakukan hal yang sama. Matikan, drag, pilih yang atas. Nyalahin lagi, jangan lupa. Sama ya. Matikan, drag, pilih yang WPC 300N, masukkan, nyalakan lagi, tutup. Ini juga sama ya. Matikan, drag, WPC 300N, nyalahin. Yang terakhir, matikan, drag, WPC 300N, nyalahin, in. Nah ini kan belum tersambung. Caranya itu tinggal kalian klik lagi aja, klik lagi, pilih ke desktop. Ini ada PC wireless. Selanjutnya kalian pilih yang connect nih. Kalau udah connect nanti di sini akan muncul nih biasanya nih. Nah ruang HRD kalian klik lalu connect, nanti otomatis tersambung. Lakukan hal yang sama. Tungguin aja nanti nyala. Nah connect, kelas desktop lagi, IP wireless, connect di menu HRD. Nah udah ya tersambung. Close lagi yang ini. Sekarang desktop, connect, jadi nyambung. Udah. Yang terakhir nih, ingat PC wireless, connect, tungguin. Nah ini ya. Nah untuk biar tahu IP address-nya kita tinggal klik aja nih, klik, tinggal buka nih ke desktop, pilih IP configuration, dia udah dapet IP address-nya, subnet mask, default gateway sama DNS server. Oke, sekarang kita cek apakah komputer kita itu tersambung dengan yang lain atau tidak. Caranya itu kalian tinggal pilih yang ini aja nih, gambar surat yang sebelah kiri, bukan yang kanan, sebelah kiri. Kita pilih dari sini ke sini. Nah ini hasilnya successful ya. Dan lagi kita coba cek apakah bisa dari jaringan yang sini ke jaringan sini ya, dari PC 13 ke PC yang 0. Guys, oh masih pilot guys, ini masih ada yang perlu ditunggu teman-teman. Cek lagi. Nah successful ya teman-teman, memang kadang suka begitu. Nah successful udah. Ini sini pertama-tama pilot dulu kayak tadi, coba lagi. Nah successful ya. Sekarang kita coba ke jaringan yang sini, dari sini ke sini, successful langsung ini. Oke ya begitu. Kalau misalkan mau dibedakan ruangannya, kita tinggal menggunakan yang ini nih. Nah ini aja nih, outline fill color. Nah aduh, kita pilih warnanya, misalkan warna apa ya, warna, aduh nggak bisa ya, bentar kita pindahin dulu nih, ini gampang. Klik ininya ya, klik ininya, aduh iya, select fill color. Nah sekarang saya mau warna yang cerah-cerah aja nih, warna magenta ya kan,
Nah ini ya warna magenta 1 ya kan. Nah ini kayaknya kurang lebar nih teman-teman, nanti dia mengganggu aktivitas yang lain. Aduh, nah geser-geser aja. Aduh, waduh. Nah ya tuh aja. Sekarang ini juga sama nih, set, kita pindahin ke atas dikit. Nah ini warna lain ya teman-teman, saya warna biru deh, biru. Nah ini ruangan yang lain teman-teman. Terus ini saya ganti lagi jadi warna apa ya, kuning mungkin ya, kuning. Nah ini dia artinya di ruangan yang berbeda. Nah segitu ya tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat.